Halo teman-teman semua, selamat sore semuanya. Dimanapun berada, kiranya semua tetap dengan kondisi baik dan sehat-sehat semua. Oke, pada kali ini saya membahas di binari, di binomo ya. Nah, sebenarnya seperti yang sudah pernah saya katakan, saya sudah tidak trading di binomo gitu ya. Bisa teman-teman lihat sendiri, sekarang saya sudah trading forex. Namun seperti yang kita bahas kemarin, 76% teman-teman masih pada trading di sini gitu ya. Jadi dengan banyaknya persentasenya, ya teman-teman banyak sekali yang minta saya bahas di binomo ini gitu ya, di binari terutama gitu ya. Nah, di binari baik itu di Quotex, di Olimtrade, baik itu di binomo gitu ya. Nah, masih banyak yang minta teknikal satu periode bahas lagi Bang gitu ya. Nah, dengan saya tidak bermain di sini lagi ya, saya hanya mengulas teknikal aja ya. Di sini saya ulas dengan teknikal satu periode sesuai dengan request dari teman-teman dan teknikal C3 gitu ya. Nah, apakah masih work atau tidak? Ya, saya sudah lama tidak trading di sini gitu dia. Nah, jadi di sini saya hanya mengulas teknikal aja. Bagaimana cara kita menganalisa informasi dan konfirmasinya gitu ya. Jadi sini pakai akun virtual. Oke. Eh, Seperti biasanya yang sebenarnya sudah banyak ya yang saya share di channel ini, bagaimana kita menganalisa informasi dan konfirmasinya gitu ya. Nah, namun di sini akan saya bahas kembali, terlebih teman-teman masih banyak yang nanyain bagaimana cara menentukan C1 sampai C5-nya gitu ya. Nah, jadi sebelumnya ini saya bermain di APK terkait downloadnya ya saya tidak tahu di mana gitu ya, karena ini APK lama gitu ya. Mungkin eh, dengan masalah sekarang sudah diblok gitu ya dari Google Play gitu ya. Oke. Namun di sini saya tidak membahas itu. Yang penting teman-teman minta saya bahas di teknikal satu periodenya. Ya, kini kan saya bahas kembali saking banyaknya gitu ya yang DM saya gitu. Oke. Saya akan bahas menentukan C1 gitu ya. Nah, di sini bisa kita perhatikan yang ada timernya ini. Sebentar. Yang ada timernya ini adalah C5 gitu ya. Nah, jadi bisa kita perhatikan di sebelah C5 ini, inilah namanya C1 gitu. Nah, ini C2, ini C3, ini C4. Nah, balik lagi yang ada timer ini C5 gitu dia. Nah, jadi yang menjadi informasi kita adalah C1 gitu ya. Yang menjadi informasi kita adalah C5 gitu ya. Yang menjadi konfirmasi kita adalah C1 gitu dia. Nah, oke, kita akan analisa. Nah, di sini kita lihat di C5-nya adalah pelemahan untuk naik gitu ya. Artinya apa? Kita bisa open sell di sini sampai close periodenya gitu dia. Nah, bisa kita perhatikan di C5-nya lemah untuk naik. Nah, langsung dibuka kenaikan gitu ya. Artinya kita sudah mengetahui bahwa kenaikannya pasti sampai di sini gitu ya. Ini juga lemah untuk naik, yang pastinya dia akan turun. Nah, di akhir periodenya gitu dia. Oke, bisa teman-teman perhatikan juga SNR gitu ya. SNR biar lebih akurat gitu. Nah, bisa time frame 5 menit kita lihat. Ini area resistennya ya, tidak mungkin dia akan menembus ini dalam satu candle ini. Sedangkan di sini di candlestick yang ini baru menembus area resisten di sini, dan di sini ada lagi yang namanya area resisten gitu. Nah, jadi dia tidak akan mungkin untuk menembusnya di satu candle ini gitu. Kalaupun nanti akan ditembus dia ya pastinya di candle berikutnya gitu dia. Sebenarnya sangat simple main di binari ini gitu. Namun dasarnya memang semua candlestick. Kalau memang kita paham candlestick ya dimanapun kita main ya gampang-gampang aja gitu ya. Namun intinya jangan pernah tamak gitu. Nah, kebanyakan kita loss gara-gara apa? Gara-gara tamak, pengen cepat dapat profit yang banyak gitu ya. Jadi kembali lagi saya ingatin kepada teman-teman,
targetkan aja 3 kali OP satu sesi atau 5 kali OP maksimal. Yang penting eh, konsisten aja sih sama disiplin ya, seperti yang saya sering katakan gitu ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ya, dia kembali lagi kan. Nah, gitu dia caranya. Jadi memang teknikal satu periode ini memang sangat ampuh gitu ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ketika kita mendapatkan konfirmasi yang seperti ini ya, jelas dia udah pasti terjun gitu dia. Udah pasti profit 100%-nya gitu. Nah, kalau terkait ini di akun akun virtual ya, itu sebenarnya nggak jadi masalah sih. Mau dimanapun kita ya tetap sama gitu ya. Namun di binari ini saya memang sudah kosongin saldo. Nah, seperti yang saya katakan, takutnya di bank-bank lokal tidak menjalin hubungan kerjasama lagi. Kita kesulitan jadinya ya. Karena saya sekarang sudah fokus di forex gitu ya. Oke, yang pasti kayak seperti ini udah pasti profit gitu ya. Karena kita udah membaca seperti ini ya, udah candle pelemahan gitu ya. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini sumbunya udah lebih jauh lebih kecil berapa persen daripada bodinya gitu dia. Nah, gitu caranya untuk menganalisanya gitu. Nah, udah seperti ini kita akan tunggu konfirmasinya gitu. Konfirmasinya di C1. Hanya sesimpel ini sebenarnya. Udah banyak sebenarnya saya upload gitu ya di channel ini teknikal di binari gitu ya, karena saya memang awalnya ya trader binari gitu. Oke, kita tunggu, tinggal kita tunggu aja C1-nya gitu ya, C1-nya. Nah, ini nanti videonya agak panjang ya, nggak masalah ya, yang penting biar tuntas langsung gitu ya. Biar tuntas silahkan disimak sampai habis gitu. Nah, maksud saya di sini biar teman-teman yang bertanya teknikal satu periodenya bisa lebih jelas di sini gitu. Jadi nanti ini agak panjang videonya saya buat biar berapa kali OP gitu ya. Biar langsung jelas dapat ilmunya gitu. Nah, kita lihat dia di area mana saat ini kan gitu dia. Nah, sekarang dia ada di area ini. Nah, yang paling high-nya ada di sini gitu ya. Nah, namun apa yang harus kita lakukan kalau udah seperti ini gitu dia. Jadi kita akan perhatikan lagi sebelumnya, Nah, jadi di sini akan kita perhatikan candlestick C1-nya adalah lemah untuk naik gitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ketika ini naik nantinya di C2-nya kita bisa ambil sell lagi gitu dia. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini doji ini ya nggak akan mungkin membawa kenaikan yang begitu kuat gitu ya. Kalaupun dia naik ya itu paling habis dia membentur area ini ya turun lagi gitu dia. Oke. Tekan ya, sorry. Kita akan open sampai close periodenya. Kita akan langsung sell di sini sampai close periodenya. Nah, seperti itu cara kita bermain satu periode gitu dia. Yang pastinya candlestick yang ini tidak mungkin membawa kekuatan untuk naik gitu dia. Kenapa dia naik dulu di sini? Kalau kita perhatikan area resisten atau support ini di time frame 1 menit terlalu jauh gitu ya. Nah, langkah lebih baiknya kita langsung cek di time frame 5 menitnya. Nah, bisa kita perhatikan kembali karena dia berada di area ini. Nah, bisa teman-teman perhatikan ini. Nah, itulah yang buat dia naik dulu gitu dia. Namun kalau kita menganalisa di time frame seperti ini ya memang ini bakal turun kembali gitu ya. Kalaupun nanti dia berwarna hijau di sini tidak akan sebesar ini gitu dia. Oke. Kita tunggu. Kalau kita mau ambil sell lagi bisa masih. Nah, kita lihat. Nah, kita akan sell di sini. Nah, jadi kalau abang-abang mau main aman, OP lah di misalnya seperti ini ya. Dia kan masih naik nih. OP aja di C4-nya gitu dia. C4-nya ketika dia sudah naik ngambil sell gitu dia. Sampai close periodenya gitu dia. Biar posisi aman gitu. Sebenarnya inilah teknikal paling simpel untuk bermain di binari ya. Teknikal paling aman lah menurut saya ya. Karena saya dulu suka bermain teknik satu periode gitu sama C3 gitu ya. Oke.
Kita ambil sell lagi di sini karena udah pasti turun dia ya. Jadi sesimpel ini sebenarnya untuk bermain di binari ini gitu. Makanya akan saya tuntaskan di sini, akan saya berikan ini ya teknikalnya. Sebenarnya udah banyak, cuman teman-teman masih banyak sekali ya yang minta untuk diulas kembali gitu dia. Kita akan ulas. Kita lihat hasilnya. Jadi di sini ini hanya mengulas teknikal aja ya, bagaimana cara kita gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau pakai silakan, kalau memang tidak cocok untuk dipakai jangan dipakai gitu ya. Jangan, intinya kita trading untuk cari profit gitu aja intinya. Bukan untuk sampai kita rugi gitu ya, jangan sampai gitu. Nah, hanya simpel ini sebenarnya untuk trading di binari ini gitu dia. Kan profit semua tuh. Nah, kita tinggal tunggu lagi. Yang perlu kita tunggu C1-nya seperti ini gitu dia. Nah, kenapa turun lagi di sini ya? Memang nggak mungkin candle seperti ini membawa kenaikan yang kuat gitu dia. Hanya simple itu sebenarnya. Nggak mungkin dia membawa kekuatan. Kalau dia naik ya bagus gitu. Artinya ini kan pelemahan untuk naik gitu kan. Nah, dia naik langsung di C2, C3, C4 ya bagus. Artinya apa? Kita udah dapat titik tertingginya gitu dia. Nah, seperti itu caranya. Jangan abang-abang nanti misalnya udah dapat informasi atau konfirmasi seperti ini, abang langsung sell di C1-nya ya mampus kita bang, ini nggak sampai. Nah, makanya ketika kita mengambil sell, kita butuh yang namanya kenaikan. Ketika kita mau ngambil buy, kita butuh penurunan terlebih dahulu gitu. Itu udah memang hukumnya seperti itu gitu dia. Nah, ini kan kenaikan lagi nih. Nah, yang perlu kita lihat adalah areanya di sini ya, udah didukung dengan adanya area support di sini. Nah, kita tinggal tunggu aja lagi area titik terendahnya gitu dia. Jadi sangat simpel sebenarnya. Oke. Nah, di sini pun kita perhatikan candlestick yang ini tidak kuat menembus area resistennya gitu ya. Dia balik lagi. Jadi naik pun dia nanti tidak akan kuat sebenarnya. Oke. Di sini bisa kita ambil 1 menitnya. Bisa kita ambil 1 menitnya. Nah, bisa kita lihat sebenarnya pun naik dia tidak kuat ya, tidak begitu jauh gitu ya. Nah, di sini ada area, sini ada area yang namanya support nanti yang mungkin menjadi resisten di sini. Gitu-gitu aja apanya. Rahasianya ataupun teknikalnya, cara analisanya. Nah, lihat tuh. Nah, malah turun kan. Tapi di sini ketika sudah seperti ini ya kita bisa pastikan dia kalau udah turun seperti ini ya bagus gitu. Nah, artinya di sini sudah pasti akan naik gitu, ada perlawanan gitu dia caranya. Nah, kita ada didukung di sini dengan adanya support di sini. Hanya simpel itu sebenarnya untuk bermain teknikal 1 periode ini gitu. Kalau ini udah pasti gitu ya, karena dia akan melakukan adanya perlawanan kembali. Namun ketika kita melihat tadi di time frame 5 menit, itu memang kenaikannya tidak begitu jauh gitu ya. Itu sudah bisa dipastikan gitu. Ketika dia turun ya memang lebih bagus ya, sangat bagus gitu. Karena kita kalau seperti yang saya bilang, kalau kita ngambil kenaikan, kita butuh yang namanya penurunan terlebih dahulu gitu dia. Oke, yang jelas di sini dia sudah pasti ada perlawanan ya. Udah pasti candle hijau nanti di sini. Gitu caranya. Oke, kita lihat. Jadi terkait bermain di Quotex ataupun di Olim ya sama aja sih. Nggak ada bedanya gitu ya. Bermain teknikal 1 periode saya juga sudah banyak upload tuh ada di playlist, teman-teman tinggal lihat aja. Sama aja untuk membaca candlenya. Kalau bagi saya ya, ya sama aja gitu. Lihat, perhatikan candlestick C4-nya sudah melakukan ataupun menunjukkan adanya perlawanan si buyer gitu ya. Seperti yang saya bilang ya, nanti kenaikannya ini memang tidak akan begitu jauh gitu ya, tidak kuat gitu ya.
Oke, kita lihat. Nah, candlestick yang hijau ini membawa kenaikan namun tidak begitu kuat karena bodinya kecil gitu ya. Bodinya kecil, eh, punya sumbu di atas ya, panjang gitu dia. Namun melihat dari body, dia tidak akan begitu jauh untuk naik. Bisa kita perhatikan ini candlestick yang ini. Oke. Kita tunggu hasilnya ya, seperti yang saya bilang, kalau di sini ya memang udah pasti ada perlawanan gitu ya. Kita udah tahu itu. Karena di sini konfirmasinya ya memang kenaikan. Nah, ini kenaikan nih. Nah, namun kita tahu kenaikan yang dihasilkan nanti tidak begitu kuat gitu ya. Tidak begitu jauh, makanya kita harus dapat titik idealnya gitu dia. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini pasti dia masih berwarna merah gitu. Nah, perhatikan pasti dia berwarna merah kan, betul kan? Artinya kenaikan yang dihasilkan tidak akan begitu jauh gitu ya. Namun kita tadi pasti mengambil sumbunya di bawah ini gitu dia. Nah, seperti itu, sangat simpel sebenarnya. Oke. Kita akan tunggu kembali C1 gitu ya. Nah, jadi nggak masalah, nanti ini memang agak panjang videonya ya, untuk menuntaskan gitu ya, biar biar teman-teman dapat ilmunya gitu dia. Kalau mau masih tetap memakai teknik kali ini gitu ya. Namun semua kan ada pilihan di tangan kita masing-masing gitu dia. Kita tunggu C1-nya. Oke. Kalau memang mau bermain aman, kita memang harus misalnya C1 seperti yang saya katakan, saya selalu ulangi ya biar lebih jelas gitu ya. Nah, kita harus menunggu dia misalnya ini kenaikan, kita tunggu dia turun dulu baru ambil buy untuk memastikan kita profitnya 100% gitu dia. Jangan langsung kita buy masih di pertengahan gitu dia. Oke, kita lihat area senernya. Dia semua candlestick yang ini tidak ada yang sanggup menembus area ini ya, resistennya. Oke. Nah, di sini kita lihat dia ada pelemahan untuk turun gitu ya. Pelemahan untuk turun. Kita bisa ambil buy di sini 1 menit. Kita tunggu hasilnya. Jadi teknikal C3 pun ya gitu-gitu aja caranya gitu, cara analisanya gitu dia. Oke, di situ dia ada perlawanan si seller ya. Nah, berarti kalau seperti ini dia langsung melakukan eh, penurunan, padahal ini adalah pelemahan untuk turun ya. Itu udah lebih baik gitu ya. Itu udah lebih baik, artinya kita langsung bisa ambil buy-nya di sini. Karena kita tahu dia adalah pelemahan untuk turun. Nah, gitu dia caranya. Kalau dia langsung dikonfirmasi adanya penurunan ya bagus gitu dia. Nah, saya pikir tadi dia masih adanya perlawanan. Jadi di sini ngambil ngambil sell kalau dia langsung naik, dikonfirmasi dengan kenaikan gitu dia. Oke, namun di sini langsung dikonfirmasi dengan penurunan. Nah, berarti kita bisa langsung ambil buy-nya. Karena kita lihat ini adalah lemah untuk turun. Nah, gitu dia caranya. Dan jangan lupa juga untuk bermain di teknik kali ini kita memang harus jeli yang namanya SNR gitu ya. Kita harus jeli SNR gitu. Oke, kekuatan antara seller dan buyer ya bisa dikatakan hampir seimbang ya, karena dia sudah bolak-balik gitu ya candlenya. Kita lihat hasilnya. Oke, apakah dia masih kuat nanti membawa
kenaikan gitu ya dengan candle yang kecil gini gitu ya. Kita akan tunggu. Yang jelas ini sebenarnya tidak kuat untuk turun gitu ya. Kita lihat aja hasilnya. Kita tambahin di sini. Harusnya dia masih ada perlawanan sih. Namun tidak begitu kuat perlawanan yang dihasilkan gitu ya. Lihat candlestick dari sini pun sudah kelihatan sih ya, dari tekanan dan dorongannya gitu ya. Kita tunggu. Nah, lihat candle ini dia mencoba naik namun tidak begitu kuat. Dia mencoba turun pun tidak begitu kuat gitu ya. Oke, dia dapat setengah ya. Kita lihat di sini. Nah, oke. Dia sedang berada di area support ini. Nah, itu dia. Nah, di sini buy di sini. Bisa kita ambil sumbunya. Candle yang ini memang belum keluar namanya C1 sebagai konfirmasinya ya, tapi candle yang ini kan lemah untuk turun, bodinya kecil kan. Nah, ketika dia turun seperti ini bisa kita manfaatkan sembari menunggu terbentuknya C1 ini gitu dia. Kita manfaatkan, ambil sumbunya. Sebenarnya pandai-pandai kita ya untuk mengeksekusi dia gitu. Makanya memang candlestick ini nggak bisa ini ya, memang harus kuat ilmu candlenya gitu dia. Oke, kan terjadi penurunan kembali ya. Karena candlestick yang ini adalah penurunan namun tidak begitu jauh gitu ya. Bodinya kecil, sumbunya panjang gitu ya. Nah, maka dipastikan harga nanti ada di sini-sini aja gitu dia. Oke. Nah, kalau bermain teknikal candle to candle ya seperti itu gitu. Kita analisa aja dua candle sebelum dia gitu dia. Nah, seperti itu dia caranya. Nanti kita akan masuk lagi ke teknikal C3 gitu ya habis ini. Kita tunggu. Nah, jadi sama halnya dengan bermain C3 gitu ya. Jadi saya akan gabungkan videonya antara teknikal satu periode dan C3-nya gitu ya. Saya akan gabungkan untuk teman-teman yang masih merequest teknik ini gitu ya. Jadi sama aja gitu ya. Cara membaca kita dengan membaca kita candlesticknya dengan beberapa video yang sudah saya upload di channel ini ya, masih sama cara memakainya gitu, C3-nya gitu. Nah, jadi setiap yang ada timer di sini adalah C4. Di sebelah C4 ada C1. Ini C2, ini C3 lagi, kembali lagi yang ada timernya ini adalah C4 kembali gitu dia. Oke, jadi kita akan ambil C3 sebagai konfirmasinya gitu. Nah, memakai teknikal ini ya seperti yang saya katakan ya, memang kita harus mengambil konfirmasi-konfirmasi yang benar-benar akurat untuk membawa arah harga gitu ya. Nah, di sini saya buy, kenapa? Karena C3 di sini membawa kenaikan untuk naik. Membawa kekuatan untuk naik gitu dia. Makanya kita ambil buy gitu. Jadi pakailah candlestick yang benar-benar membawa arah harga untuk naik, membawa arah harga untuk turun. Jangan sampai teman-teman mengambil candle doji seperti ini yang enggak mungkin membawa kekuatan gitu ya. Nah, seperti itu dia. Kalau memakai C3 gitu dia. Pakailah candle yang benar-benar kuat. Kenapa dia naik jauh ya? Memang karena candle ini membawa kekuatan naik gitu ya. Itulah makanya bisa berani kita langsung ambil buy di sini. Seperti itu sih caranya. Simple sebenarnya.
sebenarnya udah banyak ya videonya, namun ini akan saya ulas biar saya tuntaskan permintaan daripada teman-teman kita yang masih banyak bermain teknikal ini gitu ya. Ya harapannya semoga bisa membantu. Oke, C3 nya masih kenaikan, kita tunggu penurunannya baru kita ambil buy-nya gitu dia. Nah, kita ambil sini buy sekali dulu untuk menunggu penurunannya. Kalau dia turun lagi lebih baik. Nah, turun, kita buy lagi dia di sini. Kita buy. Karena kita tahu dia bakal naik lagi gitu dia. Nah, makanya saya bilang pakailah candle stick yang membawa kekuatan untuk naik. Biar kita terjauh dari loss gitu. Udah pasti lagi itu dia. Oke, turun pun dia nggak akan kuat ya. Bisa kita pastikan, kita tunggu hasilnya. Itu udah pasti akan ditutup candle berwarna hijau ya, sorry. Nah, karena di situ C3-nya adalah kenaikan. Nah, bisa teman-teman perhatikan. Oke, kita tunggu. Dia terbentuk di area resist ya. Nah, artinya ini penurunan gitu ya. Dia terbentuk di area resist dan candle botak di atas ya. Kita tunggu kenaikannya baru kita ambil sell. Kalau dia tidak naik gimana bang? Ya udah kita biarkan aja. Ya memang pakai teknikal ya memang harus safety gitu ya. Cari amannya gitu. Kalau ragu ya jangan dipakai, jangan diambil. Oke. Kita lihat. Nah, dia turun kan? Karena candle ini muncul di area resisten, makanya dia turun di situ. Oke, kita tunggu lagi. Ini muncul di area resist juga. Kita tunggu karena di sini ada area supportnya gitu ya. Oke, kita akan sell di sini karena dia langsung dibuka oleh kenaikan. Oke, dia naik lebih bagus gitu ya. Dia naik lebih bagus karena ketika kita ambil sellnya kita butuh penurunan. Oke, kita lihat hasilnya. Oke, apakah dia kuat untuk penurunan kembali? Karena dia sudah dikonfirmasi di sini gitu ya. Nah, tidak masalah. Di sini kita akan ambil lagi selnya karena sudah pasti di sebelah ini akan turun gitu ya. Nah, sudah pasti akan turun karena di sini ini adalah pelemahan untuk naik. Nah, ini. Dan dia belum dikonfirmasi begitu maksimal gitu ya. Maka dipastikan di periode ini dia akan turun kembali. Harus closing di bawah daripada open posisi kita ini ya. Kita bisa pastikan itu. Oke. Kita lihat penurunannya karena udah pasti turun di C4-nya itu pasti ditutup candle berwarna merah gitu ya. Kita lihat nggak mungkin dia naik. Kita tunggu. Nah, mau kemana dia? Oke, kita lihat hasilnya. Oke, dia ditutup dengan candle berwarna merah gitu ya. Melihat C3-nya yang seperti ini gitu dia. Oke, kita ambil lagi buy-nya di sini. Karena dia langsung dibuka penurunan ya. Ini adalah penurunan yang lemah. Namun langsung dibuka oleh penurunan berarti kita ambil buy. Kita lihat penurunan yang dihasilkan ini sejauh mana, apakah dia hanya sejauh ini gitu ya, hanya sekecil ini gitu ya. Kita perhatikan sama-sama penurunan yang dihasilkan dari C3 ini.
Jadi kalau intinya sih kalau dia arah kenaikan tapi sudah dibuka dengan kenaikan, ya jangan lagi kita buy karena dia sudah dibuka kenaikan. Nah, apalagi ketika konfirmasinya kenaikan yang tidak begitu kuat gitu ya. Jangan kita buy lagi. Kalau dia arah kenaikan konfirmasi C3-nya dibuka penurunan, ya pas baru kita buy. Nah, kalau dia dibuka langsung kenaikan, jangan kita buy lagi di sini ya. Nggak mungkin dia akan naik sejauh itu kan gitu dia logikanya. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga ini bisa membantu teman-teman. Terima kasih semuanya. Selamat sore.